melakukan pembelajaran ya. Pak mau absen masing-masing kalian ya. Tanggal berapa? 7/8. Hadir. Ais Mawada. Angga. Boleh. Ini ya, Pak ulangi lagi tujuan pembelajaran hari ini ya, itu ada 3 ya, dengan materi elastisitas. Nah, yang pertama nih, peserta didik dapat menentukan bahan-bahan di lingkungan untuk melakukan percobaan elastisitas ya. Ini elastisitas ini untuk materi kelas 11. Terus selanjutnya peserta didik dapat mengaplikasikan bahan-bahan di lingkungan. Jadi di lingkungan kita ini banyak nih, banyak hubungannya dengan materi elastisitas. Bahan apa nanti yang bisa kita praktekkan. Terus kemudian peserta didik tidak mampu memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan ya, di lingkungan untuk melakukan percobaan elastisitas dengan benar. Jadi dari beberapa bahan itu ya, nanti dari minggu kemarin yang Pak sampaikan, bahan-bahannya yang bisa kita praktekkan ya, nanti kamu bisa praktekkan. Terus selanjutnya nih ya, sebelum masuk ke materi ya Pak, ini ada pertanyaan nih ya. Oke, ini ada pertanyaan pematik nih ya untuk kalian ya. Dari beberapa bahan ya, ini ada termasuk ada roda ya, roda mobil, roda motor. Nah ini yang pertama, apakah karet roda mobil termasuk bahan elastis ya? Banyak ya. Oke, kamu aja. Dan jika bahan sudah tidak berguna lagi, bisa dijadikan tali yang bisa ditarik pada tertentu dan dapat kembali ke keadaan semula. Bisa setelah dia nggak berguna lagi ya, roda itu ya, itu bisa digunakan jadi tali gitu ya. Dan ketika kita gunakan, dia bisa ditarik dan bisa kembali ke bentuk semula. Nah itu termasuk bahan-bahan elastis. Terus kemudian sebutkan beberapa contoh bahan elastis nih ya, sebelum kita masuk materi. Mungkin ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bahan. Ada yang tahu? Saya Ya, kamu sudah ya, gantian yang lain ya. Ya ini ya, Nadila apa aja? seperti rem mobil, shock motor, tabel panah, dan tali karet. Banyak ya. Kalian tidur di kasur itu termasuk bahan elastis nggak kasur itu? Bahan elastis ya, karena dia setelah kamu tidur ya, dia kembali gitu ya, pagi-pagi itu dia kembali ya. Itulah contoh benda-benda elastis ya. Oke, nah inilah 2 pertanyaan mungkin sebelum kita masuk materi kalian sudah agak memahami ya. Oke, selanjutnya, nah ini bahan elastisitas ya, materi kita yang Pak tanyakan tadi. Terus kita akan mendalami nih, apa sih sebenarnya elastisitas. Oke, selanjutnya, nah ini banyak nih contoh benda-benda elastisitas ya. Ini mungkin dalam praktik nanti kalian ya udah minggu kemarin ya Pak sampaikan bawa bahan-bahan ini gitu ya, nanti kita bisa hitung ya, bisa hitung, kita teliti dan kita bisa manfaatkan. Yang pertama nih ada karet ban, ini bentuk elastisnya. Nah ini ada 2. Yang kedua, ini ada bahan yang namanya bahan plastis ya. Bahan plastis ini bahan yang bukan termasuk benda elastis ya. Ketika kita tarik dia nggak kembali ke bentuk semula gitu. Nah selanjutnya, jadi ini contoh nih, ada ketapel ya. Ada yang pernah main ini ketapel? Ya. Kita ketapelin gitu ya. Terus selanjutnya, terus ini ada konsep tegangan ya. Coba dari bahan-bahan yang kamu lakukan ya, kamu betetkan ya. Coba dibetetkan ya. Ada karet yang pernah kalian mainkan ya, yang kalian mainkan ya. Ya, ada yang pernah main kayak gini terus ditutup coba kayak gini. Apa yang kamu rasakan? Ya, ketika kita punya
semakin besar pelurunya, itu kira-kira dia larinya makin lambat atau makin kencang? Coba bisa kalian praktekkan, cari bahan apa yang bisa dipraktekkan ke temennya ya. Jangan dimakan ya. Ini hubungannya dengan teori elastisitas ya. Oke, ini ada tegangan ya. Tegangan menyatakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapat gaya ya gitu. Ketika karet ini dikasih beban ya atau kasur yang ditekan ya, ini bila dinyatakan dalam persamaan ditulis ini ada tau. Apa satuannya? M kuadrat. Terus kemudian untuk F nya gaya itu apa satuannya? Gaya itu satuannya Newton. Terus kemudian ketika kita mau mencari, ketika sudah diketahui bebannya ya, itu massa dikali dengan G-nya ya, massa dikali gaya gravitasi bumi. Terus kemudian luas bidang A. Apa satuan luas bidang? Meter kuadrat. Oke, ya. Terus setelah kita tahu untuk tegangannya, ya tegangan ini, kemudian ada yang namanya regangan. Oke, lanjut. Setelah tahu tegangannya, ini ada yang namanya regangan. Atau E sama dengan delta L per L0. Delta L ini apa? Pertambahan panjang. Nah, untuk panjang ya, untuk panjang menurut satuan internasional itu satuannya apa? M ya, meter ya. Terus kemudian ada L0. L0 ini panjang semula. Satuannya juga M. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kenapa kok regangan itu nggak punya satuan? Ya karena ya ini kan untuk satuannya ini M per M, ya kan? Ketika ini M per M itu habis, maka untuk regangan dia nggak punya satuan. Paham ya sampai sini? Ya. Terus selanjutnya ada modulus Young. Nah ini modulus Young ini ya, yang kamu tengok di buku kalian masing-masing ya, ada modulus elastis atau modulus Young ya. Ini perbandingan antara tegangan dengan regangan gitu, ya. Karena tegangan ini rumusnya ini ya, dan ini terus selanjutnya ada modulus Young-nya. Sebelum kita berlalu ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Pak. Oke, jawab dulu. Aman. Ya, Paman. Pak, saya mau nanya, air itu termasuk bahan apa? Bisa tidak dikatakan bahan elastis sebab bentuknya mengikuti tempatnya. Air ya. Kira-kira nih, ya. Ada yang bisa jawab Pak? Air itu termasuk bahan elastis atau bukan sih? Bukan. Hah? Kenapa? Kalau bisa, kenapa? Ya.
dia bisa ini ya kembali ke bentuk semula ya. Sebenarnya bukan kembali ke bentuk semula untuk air itu, dia mengikuti tempatnya. Tetapi ya yang perlu kalian ketahui, yang bisa kalian tambahin di catatan kalian, bahwa air yang termasuk itu bahan elastis karena dia memiliki nilai modulus Young ya. Gitu ya, paham? Paham ya? Ulangin ya, bahwa air juga termasuk benda-benda elastis. Terus selanjutnya ada pertanyaan Pak Kasih satu lagi apa? Coba Ya, apa? ini dari definisi regangan, jadi bukan tambahan panjang bahannya ya Pak. Gimana ulangi? Dari definisi regangan, jadi bukan tambahan panjang bahannya ya Pak. Oh, untuk regangan itu ya? Ya, regangan. Bisa di flashback Bu. Nah ini regangan ya. Maksud Bambang tadi, misal ya ada karet yang pertama panjangnya itu 7 cm, terus ditarik jadi 9 cm, berarti pertambahan panjangnya berapa? 2 cm. Nah, bukan 2 cm itu yang disebut regangannya ya, tetapi perbandingannya gitu ya. Jadi benar, jadi regangan itu bukan pertambahan panjangnya, tetapi perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang semula ya. Itu menurut Jacob Bernoulli, itu dari matematikawan ya, bukan fisikawan, itu matematikawan, bahwa regangan itu adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang semula. Itu menurut Jacob Bernoulli gitu. Oke ya. Ya mungkin itu materi untuk elastisitas ya. Terus kemudian yuk kita coba ya dari bahan-bahan yang kamu sediakan ya, kita uji coba ya, kita hitung berapa regangan, berapa tegangan, terus modulus Youngnya. Nanti kita bandingkan lagi gitu. Nah ini kalian sudah bagi kelompok untuk belajar yang dulu ya, dan nanti ini Pak bagi lembar observasinya. Dan ini ada yang namanya AKBD yang nanti bisa kalian isi masing-masing kelompok ya. Bahannya udah lengkap. Dalam percobaan ini ya, ini kan kalian sudah masing-masing 4 orang ya, itu kalian buat nama bahannya di sini gitu. Apa itu karet atau apa itu sensi, terus kemudian dikasih nama-nama ya, nama-nama kelompok kalian ya. Terus nanti pada saat presentasi ya, perkenalkan diri kalian gitu ya. Rekomendasinya apa? L0 itu ya, L0 itu terus minta L itu jadi nah, banyak
Oke, nah ini perhatikan, ini masih ada kesulitan ya. Ini masih ada kesulitan untuk menentukan delta L-nya. Lalu perhatikan ya, ketika delta L ini itu sama dengan L0 dikurang L gitu ya. Misal L0 nya ini 25 ya, terus L nya itu jadi 27, maka delta L nya itu 2 cm ya. Cm itu dirubah jadi meter menurut tataran internasional ya, semua satuan dirubah jadi meter. Ya, dikurang. Jadi ini pertambahan panjang. Delta L-nya itu pertambahan panjangnya. Ya. Terus kemudian untuk regangan, untuk tegangan ya, itu kan luas bidang. Ya, luas bidang pendeknya itu berapa sih? Gitu. Tadi rata-rata 2 mili. Ya. Ya. 2 mili jadikan meter berapa? Ya. Oke. Ini setelah ini diketahui gayanya berapa, terus luas bidangnya sudah diketahui, maka tegangannya sudah diketahui ya, gitu. Terus kemudian tegangannya juga sama. Sudah, tegangan sama tegangannya sudah ada sini. Itu modulus iongnya. Sudah. Kemudian modulus iongnya. Itu sesuai tuh yang dimasukkan dikali dari 0 terus dikali
Ya, untuk modulus ion itu sama dengan F kali L0 per A dikali delta L, sama kayak tadi. Itu kan F-nya sudah diketahui ya, L0-nya juga sama, A-nya berapa. Silahkan presentasikan sedikit ya, apa yang sudah kamu hitung kamu sampaikan, terus nanti bedakan dengan kelompok lain. Ada yang mau duluan? Yang sudah selesai? Yang Nadila tadi sudah? Saya coba minta nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berdasarkan 4 orang, yaitu Ista, Nadila, Ais, dan Sabiti, ingin menyebutkan hasil percobaan kami, yaitu gayanya sebesar 2 Newton, luas permukaannya 0,002 meter kuadrat. Untuk mencari tekanan, gaya kita bagi dengan luas permukaan, yaitu 2 dibagi 0,0002 sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Dan untuk mencari tegangannya, kita harus mengetahui dulu L0-nya, delta L. L0-nya sebesar 0,28 meter, delta L-nya 0,04 meter. Untuk mencari modulus ion, gaya kita kalikan L0 dibagi luas permukaan dikali delta L, yaitu 2 dikali 0,28 per 0,0002 dikali 0,04 sama dengan 0,56 per 0,00008. Hasilnya 448. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk yang kelompok yang sudah siap, silakan. Atau yang punya sumut itu? Kami dari kelompok 2, saya Asmina dan 3 teman saya, Gita Maharani, Nuraini, dan Sri Rahayu. Setelah kami melakukan percobaan perbandingan bahan elastis dan plastik, kami dapat menghitung benda elastis dengan bahan karet yang memiliki nilai F-nya 250 gram dikali 10 atau 2,5 N. L0-nya sama dengan 25 cm, hanya 0,002 meter. Untuk tegangannya tahu sama dengan F per A. 2,5 N per 0,002 sama dengan 1,250 per meter kuadrat. Lalu untuk tegangannya sama dengan delta L per L0 sama dengan 5 cm per 25 cm atau 0,05 meter per 0,25 meter sama dengan 0,2. Untuk modulus ionnya sama dengan F dikali LO per A dikali delta L sama dengan 2,5 dikali 0,25 per 0,002 dikali 0,05 sama dengan 0,625 per 0,0001 sama dengan 6,250. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, selanjutnya karena dari praktik yang kalian lakukan, perhatikan ya, Pak mau mengevaluasi lagi ya. Untuk prakteknya ya, cara menghitung dan sebagainya, tolong perhatikan ya, cara menghitung yang paling penting ya. Untuk mengukur dan sebagainya, Pak kira kalian sudah mampu ya. Jadi tinggal cara menghitungnya itu lebih teliti lagi ya. Sampai sini ada mau tanyakan lagi tentang prakteknya? Sudah cukup ya. Ini untuk yang terakhir, nanti hasil praktek kalian kumpul. Ya, ini Pak kasih angket ya, itu untuk lembar refleksi. Nanti kalian baca sebentar, terus kemudian kamu isi ya, untuk refleksi kita semua bahwa apa yang sudah kita pelajari kalian nggak pahamnya di mana gitu ya. Terus kemudian ini ada PR, kalian bisa catat ya untuk pertemuan minggu berikutnya ya, nanti bisa dikumpul ya, sambil kamu ngisi ini kamu catat PR-nya. Oke.
Terus selanjutnya untuk nilai gotong royong, apakah kita harus bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ya, tadi berantem atau kompak gitu ya. Sudah, masing-masing kelompok coba buat sini semua dari hasil praktiknya tadi juga. Silakan buat sini. Oke, masing-masing kelompok silakan. Oh iya. Harusnya di Pak, doanya kok diem, Pak? Enggak, maksudnya yang tadi di awal doanya cuman ya kan maju yang kemarin saya. oh iya deh. Oh iya deh, betul. Apa? Oh iya. Sudah, silakan duduk ya. Dan silakan duduk. Ya, mungkin itu aja ya dari apa yang sudah kita lakukan ya. Ya, ini untuk pesan akhir Pak. Ya, ini sebelumnya ini udah dicatat. Ya, oke. Ini pesan Pak hari ini ya. Yang jelas yang pertama ya, kalian harus belajar lagi cara menghitung ya. Karena fisika itu adalah pelajaran yang bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang pelajaran yang sangat sulit gitu. Nah, terus kemudian hubungannya dengan apa yang kita pelajari hari ini ya, ini Pak ada pesan sedikit ya tentang tegangan ya, gaya perluas ya. Tegangan itu sama dengan stres ya. Ini stres ya. Yang namanya tegangan itu sama dengan stres. Nah, kenapa kok bisa stres, bisa tegang ya? Karena ini ya, ketika gaya ini kalian perbesar, tetapi kalian nggak memperluas pola pikir, nggak memperluas rezeki, nggak memperluas apa yang pengen kamu lakukan ya, maka akan semakin stres ya. Maka solusinya ya, kurangi gaya, terus kemudian perbanyak pola pikir, perbanyak gerak, perbanyak belajar. Ketika kalian nggak mau belajar ya, gaya kalian luar biasa, semakin besar, maka stres akan semakin besar ya. Mungkin itu aja yang bisa Pak sampaikan ya dalam pertemuan hari ini ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, silakan teman-teman, mari berdoa menurut saya masing-masing dipimpin oleh ketuanya. Mereka teman-teman semua sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Doa aja. Selesai. Ya, Mbak Aidin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Di